Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya Salsabila Haknur dengan NIM 23010120140064 akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Perusahaan Peternakan. Yuk, kita lanjut aja. Hari ini kita akan membahas fungsi perencanaan dan manajemen penganggaran perusahaan. Yaitu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan suatu operasi perusahaan yang dinyatakan dalam satuan uang guna untuk melaporkan keuangan perusahaan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Pun tahap-tahapnya guys, ada 6 tahap. Yang pertama yaitu menyadari posisi organisasi, yang kedua menentukan tujuan dan sasaran, yang ketiga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, yang keempat melakukan identifikasi tindakan-tindakan alternatif, lalu yang kelima melakukan pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah merumuskan rencana-rencana turunan dan anggaran. Nah, untuk mendapatkan feedback nih guys, ada yang namanya proses manajemen. Proses manajemen ini terbagi menjadi 5. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing and human resource management, yang keempat leading interpersonal influence, dan yang kelima adalah controlling. Adapun manfaat dari penganggaran itu sendiri, diantaranya adalah adanya perencanaan yang terpadu, lalu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, sebagai alat pengkoordinasi kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja, dan yang terakhir sebagai alat evaluasi kegiatan. Berdasarkan manfaat tadi, anggaran terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada jenis anggaran produksi, ada jenis anggaran penjualan, ada jenis anggaran bahan baku, ada jenis anggaran persediaan, dan ada jenis anggaran FOH, dan lain sebagainya. Kita membahas mengenai apa itu perencanaan, apa itu prinsip, dan apa itu unsur dari perencanaan anggaran itu sendiri. Tapi kita belum tahu nih kenapa kita butuh banget yang namanya perencanaan anggaran. Nah, perencanaan anggaran ini dibutuhkan dengan alasan dalam keberlangsungan perusahaan penuh ketidakpastian. Adapun ketidakpastian datang dari dua arah, yaitu arah internal dan arah eksternal. Arah internal ini meliputi kebijakan pemimpin, penetapan harga, dan tingkah laku karyawan, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada karena kondisi perekonomian, keadaan sosial ekonomi masyarakat, kebijakan pemerintah, dan keadaan persaingan. Dari tadi kita udah membahas nih apa itu manfaat dari perancangan anggaran perusahaan. Tapi sebetulnya ada nggak ya kelemahannya? Tentu ada teman-teman. Kelemahan dari penyusunan anggaran sendiri adalah penaksiran yang dipakai belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu ada kelemahan lain, yaitu seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusun mengalami perkembangan yang jauh berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian secara berkesinambungan dengan kondisi yang berubah-ubah gitu. Lagi-lagi nih guys, cukup informatif bukan informasi yang saya sampaikan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, baik saya maupun kalian yang menonton. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you.